Lanjut. Ini lorong kecil ya. Ini kan lagi ada construction. Ada construction ini. Nggak tahu ini pada masang apa. Saya suka jalan lewat sini ini. Ini yang menuju ke pasar, ke market. Nah, cerita sedikit ya. Saya kan hobi tanaman, yang bikin bonsai. Kalau saya membutuhkan tanah, itu saya ngambil dari sini. Jadi saya kemarin itu bawa apa kayak botol kecil gitu bekas kue itu saya ambil di sini. Ini adalah bekas yang saya ambil itu. Ambil di sini sedikit. Dibuat itu bonsai kelapa itu. Sama di sini. Ini dulu juga bekas saya ambil ini di sini sedikit. Ini sini ini saya ambil sedikit. Tapi takut sekali ya. Waktu ngambil tanah di sini tuh sedikit takut. Karena kan ini tanah milik negara. Oke, lanjutnya ke biopsi tadi. Dimana dokter sama suster kerja cekatan membersihkan darah-darah yang muncrat-muncrat itu, lalu diperban cukup lumayan, terus diminta untuk menunggu di luar ruangan sekitar 10-15 menit, disuruh megangi terus, jangan sampai darahnya nanti sampai keluarnya over. Tapi sebelum saya keluar, cairan saya diambil, yang disedot, yang mau dibawa ke laboratorium itu ditaruh dalam 2 botol. Satunya botol kecil itu yang untuk benjolan kelenjar kecil yang dekat ketiak. Terus yang satunya lagi yang botol gede itu untuk yang kelenjar benjolan yang gede, bagian tengah. Itu warnanya seperti warna pink gitu, putih campur merah seperti itu. Nyebrang jalan dulu, lagi sepi. Itu rumah saya di sana, rumah itu saya di sana itu kelihatan ya. Di sini berisik lah. Saya akan jalan ke taman sana dulu. Nanti kalau saya jalan ke sana langsung ke pasar, nggak kedengaran. Inilah Hong Kong, kawan-kawan. Inilah Hong Kong. Sekarang lagi musim dingin, makanya saya pakai baju double. Ini yang dalam lapis 3, ini bajunya saya. Ada kaos dalam, ada kaos lengan panjang di dalam, sama kaos merah ini, sama yang jaket ini. Jadi double kayak robot. Celananya juga double 2. Lihat bunga ini. Ini manis loh. Ini manis loh kalau ditarik bagian sininya ya, ditarik bagian sininya ini. Waktu saya kecil kan punya di rumah, kan punya di kampung, kan punya bunga ini ya. Jadi saya tarik, itu saya tak sesepi madunya. Madunya tak sesepi. Oke, lanjut. Cari yang nggak begitu berisik. Mohon maaf ya, berisik ya. Maklum aja di pinggir jalan raya. Nah, dari cairan itu saya sudah curiga. Cairan saya kok warnanya kok pink gitu ya. Itu kan diambil sebotol lumayan gede, mungkin sekitar 10-20 mili gitu. Banyak banget yang diambil. Dan setelah diambil itu saya menunggu di luar dan 10 sampai 15 menit. Terus susternya jarak yang waktu ditentukan menunggu saya lagi masuk ruangan, perban dibuka apakah pendarahannya sudah berhenti atau masih lanjut. Ternyata sudah berhenti dan saya diizinkan pulang. Nah, masa setelah biopsi inilah masa-masa di mana
saya merasakan suatu perubahan yang sebelumnya tidak saya alami. Kalau sebelumnya kan memang sakit ya, yang lurus dengan bagian puting itu kan sering seperti tarik rasanya nyeri, perih gimana gitu. Setelah di biopsi rasa itu semakin parah, semakin sakit, kayak jarum. Terus kulitnya pun menguning, kulit sekitaran bekas biopsi itu, bekasnya jarum itu menguning setengah membiru. Di sepanjang jalan pulang itu saya rasanya ngerasain sakitnya itu sudah deg-degan, tapi ya nggak ada pilihan, mau nggak mau dijalani. Itu saja untuk biopsi sampai ke Putrasil saya mengalami kendala. Waktu berangkatnya saya dimarahi dokter karena apa? Telat, diancam tujuh telepon karena kan saya naik bus, nggak naik kereta api, nggak naik MTA waktu itu. Saya naik bus. Saya pikir akan antara bus saja, yang satu seret gitu deket kan, nggak sampai 1 jam. Ternyata malah mengalami kemacetan. Di tengah jalan diteleponi sama susternya, terus dimarahi. Cece, ini nanti ya, kalau kamu dalam jangka waktu yang tidak sesuai dengan jalannya, sampainya nggak datang, nggak sampai di Putrasil, itu nanti biopsimu akan di cancel sama dokternya. Ini soalnya waktunya makan siang, dokternya waktu makan siang, dan saya masih di jalan. Saya nekat aja sampai sana tuh, nekat aja, antara nanti dilanjutkan kok biopsi atau tidak, saya sementing datang. Dimarahi ya mohon maaf karena salah ya. Saya rehat dulu di sini sebentar sebelum lanjut belanja. Soalnya tadi berisik di sana, saya nggak bisa lanjutin bikin videonya. Begitu sampai di Putrasil, terus begitu masuk ruangan, dokternya mukanya sudah nggak senang karena saya terlambat sekitar 15 menit sebetulnya. Tapi yang di Hongkong itu kan tepat waktu jam segini datang ya harus datang. Terus saya jelaskan. Saya begitu masuk langsung minta maaf sama dokternya. Bu dokter, saya minta maaf, sudah terlambat 15 menit. Saya terjebak macet di daerah Kuntong. Di daerah Kuntong stasiun sana, ada macet panjang di sana. Ini nanti saya lihat aja apa tidak. Dokter bilang, ya lain kali diusahakan tepat waktu ya, ini kamu merusak jadwal. Iya, saya mohon maaf, saya bungkam kepala, saya mohon maaf. Akhirnya dilanjutin itu biopsinya. Itu proses saya untuk menjalani biopsi. Setelah itu dokter bilang semua sudah selesai, saya diizinkan pulang. Dibilangi nanti kamu akan ditelepon oleh pihak breast cancer mengenai hasilmu, jadwalmu kapan bisa diambil. Kalau lebih cepat ya bisa datang lebih cepat, kalau lambat ya sesuaikan jadwal. Saya jawab ya. Ini penentuan nasib saya di babak berikutnya, di mana mental itu harus benar-benar kuat menghadapi suatu kenyataan di mana kita semuanya itu serasa tidak mau untuk menerima, nggak mau menerima. Tapi karena saya sudah siapkan minta dari awal, ya apapun yang terjadi saya harus siap menerima. Karena waktu melihat cairan saya bentuknya sudah merah-merah campur putih, itu saya pikiran saya sudah, ini cairan seperti ini benar-benar mungkin nggak sehat ya. Kalau susu normal mungkin cairan kan putih ya, punya saya kan putih campur merah. Lalu saya tunggu selama sekitar setelah itu 4 harian itu saya ditelepon pihak breast cancer, diminta untuk datang mengambil hasilnya itu bagaimana. Dan kala itu saya langsung bilang ke bos, bos, nanti ini tanggal 30 Juni saya harus ngambil hasilnya semua check up mulai dari mamogram, USG, biopsi.
Saya minta pendamping karena takutnya saya nggak paham, karena meskipun saya itu bisa Inggris tapi kan nggak pinter gitu. Karena apalagi yang dibahas kan masalah medis. Masalah medis pasti beda. Bapak saya rasanya sumuk. Tapi kalau nggak pakai topi juga saya dingin, repot. Kalau pakai topi saya sumuk. Ini efek obat dari kemoterapi itu badan saya kadang panas, kadang dingin, nggak tentu, suhunya nggak tentu. Itu namanya flash hot. Tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin seperti itu. Dan bos saya pun menyanggupi, ya nanti kanker, gitu kan. Terus dalam bahasa kan kalau bisa bahasa Kantonis, bahasa Cina sih ya bisa, tapi kan dikit-dikit. Itu pun kalau bahas masalah medis kan juga nggak paham. Udah beda lagi, bahasanya kalimatnya itu nggak seperti bahasa harian. Jadi mayoritas dari kita yang merantau di Hong Kong kalau menjalankan pengobatan medis kita perlu pendamping untuk menerjemah. Dan minggu berikutnya tanggal 30 saya datang bersama bos. Di sana dokter menjelaskan, begitu kami masuk ruangan karena dokter mengambil hasil biopsi itu, dokter memandang saya tuh gimana Pak, langsung menuju ke mata saya. Nah duduk sini ya, saya duduk tepat di samping di depannya itu, langsung melihat mata saya agak lama, dipandungi aja. Nah, siapkan diri ya Cecen, ini kabarmu itu kabar tidak baik, dapat bad news kan. Saya biasa aja, saya senyum. Iya saya siap, saya bilang saya siap menghadapi semua. Ini nanti bad news atau good news is okay, I don't mind. I will accept it all. Never mind, I know that there is, I said. Dan dokter bilang, ini Cece, ini positif kena kanker payudara. Ini grade 2. Ini kankernya sangat ganas. Dan untuk mengetahui apakah kanker ini sudah menyebar ke seluruh tubuh atau belum, terutama ke darah ataupun ke organ lainnya, ini Cece diminta sampai mbak minta untuk melakukan breast scan di rumah sakit khusus, di mana breast scan ini nanti untuk melacak keseluruhannya mengenai organ dari darah, organ dari mulai dada, kepala, semuanya dicek. Untuk biayanya breast scan itu saya dapat harganya termasuk oke, karena 15.000 dolar Hongkong ya, 20 juta lebih itu kalau dirupiahkan. 20 satu kali breast scan untuk melakukan scan deteksi total, artinya deteksi total organ bagian dalam sampai yang terdetailnya sampai ke darah-darahnya.